Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya menunda persidangan agenda putusan sela. Hakim Ketua Nurholis berpesan ke para pihak seperti kepada Jaksa Penuntut Umum dan tim pengacara jika alasan putusan yang belum siap, karena majelis akan membaca-baca dulu peraturan perundangan yang baru. Pak terdakwa Hermanto, ini sedianya putusan sela karena ada eksepsi perlawanan sidang pembacaan putusan sela kita tunda dulu ya, kita majelis harus baca-baca dulu peraturan yang baru, ujar Hakim Ketua Majelis Nurholis, Selasa tanggal 20 Januari tahun 2026 kepada penasehat hukum terdakwa Hermanto Urip dan Jaksa Hajita Nugroho dengan maksud menyampaikan agar majelis mempelajari lebih dulu undang-undang. Sementara saya buka sekilas saja, itu eksepsi sama sebetulnya perlakuan. Saya sama, tentang dakwaan tidak jelas berkabur. Ya, namun demikian kita akan buka, karena itu majelisnya juga pada dulu juga baca-baca juga mengenal hak dan oleh karena itu Pak, dengan segala apa yang kekurangan kami, mungkin Bapak yang baca itu keputusan kami Pak, saya tentu dan untuk pembacaan putusan selanjutnya. Ya, kita harus depannya Pak ya, siap masing-masing juga Pak, dan itu kita ya. Tapi yang kalau memang ini masih persoalan kualitas, mungkin nanti wartawan terus berarti masih kualitas Pak, kita usahakan. Kita tergantung masyarakat, termasuk wartawan Pak. Secara wartawan di MK kemarin sudah jelas Pak, tidak bisa dipidana Pak, harus dikonfirmasi. Ya, jadi kita tahu Pak, ini masuk bola terus. Ini menarik sekali. Tapi kalau wartawan itu tapi kasus sama, satu sama. Ya, begitu wartawan ya. Siap. Untuk putusan MK lah, tidak bisa dipidana. Terus konfirmasi dulu. Sementara menurut Ketua Tim Kuasa Hukum Hermanto, mengatakan kita serahkan pada majelis hakim. Hakim akan mempelajari kuhap yang baru. Pendapat Anda bagaimana Pak? Ya nanti semuanya kita serahkan ke majelis hakimnya. Masalah putusannya seperti apa, untuk kuhap yang baru atau yang nanti kita tunggu aja. Pak, dari kacamata hukum, perkara Hermanto ini apakah ada dugaan perdata Pak? Bukannya pidana atau ada dugaan dipaksakan ke perkara ini? Kita lihat perkembangannya, saya masih belum bisa bicara untuk masalah itu. Nanti setelah pembuktian itu ada saksi kan ya, pemeriksaan saksi. Nanti kita tahu dari situ nanti. Berarti kita mengikuti alur hukum ya Pak ya di PN? Iya, nanti kita tunggu dari saksi-saksinya. Apakah nanti pelapor itu konsisten dengan apa yang disampaikannya atau kita kan juga sama-sama punya data. Apakah mereka juga mengkonfirmasi data yang dari kita, Mungkin Pak sedikit saja cerita kronologisnya Hermanto. Jadi memang sebelumnya itu Pak Hermanto, terus Pak Suwondo juga, kemudian Pak Rudi sebagai saksi dalam masalah ini itu juga sama-sama menginvestasikan secara sendiri sebelumnya itu seperti itu ke Pak Penan. Dan memang dari tahun 2018 itu mereka ini buat PT, tapi kemudian dana yang diserahkan ke Penan dari Pak Suwondo itu bukan dana dari PT, dari Pak Suwondo. Apakah selama ini ada enggak duduk bersama dengan Pak Finansius ya Pak ya? Ada enggak duduk bersama? Setelah terjadinya sengketa seperti ini, belum pernah ketemu mereka ini. Belum pernah ketemu sampai sekarang. Sampai sekarang ya Pak ya? Akhirnya berlanjut. Tidak ada RJ dah Pak? Tidak ada RJ, itu tergantung dari biayanya. Nilai kerugiannya berapa Pak? Kerugiannya Suwondo. Saya tidak tahu pastinya. Pasal yang disangkakan? Kalau yang didakwakan 75 miliar, sedangkan klien kami juga sudah mengembalikan sebenarnya. Nilai pengembaliannya berapa Pak? Saya kan 75 itu, terus itu kan 37 Suwondo, 37 ini dana yang nanti harus dikembalikan oleh 3 orang ini, Penan, Rudi, sama klien kami. Dan kami sudah mengembalikan 12 ya, berarti kan ada etika baik Pak ya? Sebenarnya tidak ada, kalau menurut saya kacamata hukum Bapak. Klien saya sih tidak ada pidananya di sini. Mungkin Pak Penan ya, karena sudah divonis oleh pengadilan. Lah, berarti dasar hukum dari
jaksa atau kepolisian diri untuk menahan Pak Hermanto ini apa, Pak? Nggak ada menahan, nggak ada menahan, Katakanlah kan tahanan kota. nggak ada tahanan. Oh, tidak ada tahanan kota. Kenapa diajak saya itu melimpahkan perkara ke pengadilan yang sudah dari posisinya ini kan dianggap telah, nah kita hormatilah. Pasal yang dikenakan Pak Hermanto ini apa, Pak? Pasal 55 juntul ini. Berarti 78, ikut serta junto 55-nya. Berarti Masuk kuhab baru ini, Mas ya? Kenapa? Masuk kuhab baru ya? Nah ini. Ya, karena hakim tadi ini mengatakan kuhab baru. mempertimbangkan untuk menggunakan kuhab baru. berarti ini Pak Hermanto bukan status tahanan kota ya, Pak ya? Ya, ya. Oke, makasih ya Pak. Dengan Bapak Saya nama lengkap Pak. Pak Evan. Evan. Oke. Dalam dakwaan, jaksa menyebut Hermanto Urip bersama Venantius Nikwidodo melakukan penipuan bermodus investasi pertambangan ore nikel di wilayah Kabaena, Sulawesi Tenggara. Perbuatan tersebut diduga berlangsung sejak Februari hingga Juni tahun 2018. Perkara bermula dari pertemanan Hermanto dengan korban Suwondo Basuki yang terjalin saat mengikuti perjalanan wisata ke Eropa. Dari hubungan itu, Hermanto kemudian memperkenalkan Suwondo kepada Venantius dalam sebuah pertemuan di Surabaya. Venantius mengklaim memiliki usaha pertambangan nikel dan menunjukkan sejumlah dokumen serta foto kegiatan tambang. Para terdakwa mengajak saksi Suwondo menyerahkan uang sebagai modal usaha pertambangan dengan janji keuntungan, ujar jaksa saat membacakan dakwaan. Untuk meyakinkan korban, para terdakwa mendirikan PT Mentari Mitra Manunggal PT MMM pada Februari tahun 2018. Suwondo ditunjuk sebagai direktur utama, sementara Hermanto menjabat komisaris. Korban lebih dulu menyetor modal awal sebesar 1,25 miliar rupiah. Jaksa menyebut PT MMM digunakan sebagai alat untuk membangun kepercayaan korban. Hermanto bahkan mengirimkan dokumen perjanjian kerja sama antara PT MMM dan PT Tonia Mitra Sejahtera melalui grup WhatsApp perusahaan, meski faktanya kerjasama tersebut tidak pernah ada. Dalam tahap selanjutnya, korban diminta menalangi kebutuhan modal tambang hingga 75 miliar rupiah dengan janji bunga 1% per bulan. Dana itu dikirim ke rekening PT Rockstone Mining Indonesia. Namun, dalam waktu berdekatan, uang justru ditarik melalui cek dan dicairkan oleh Venantius, Hermanto, serta sejumlah pihak yang terkait dengan terdakwa. Jaksa mengungkapkan, sedikitnya 44,9 miliar rupiah dicairkan melalui 153 lembar cek oleh Hermanto, istrinya, anaknya, dan sopir pribadinya. Sementara itu, kegiatan pertambangan yang dijanjikan tidak pernah terlaksana. Fakta persidangan juga mengungkap bahwa PT Tonia Mitra Sejahtera tidak pernah bekerja sama dengan PT MMM. PT Rockstone Mining Indonesia pun tidak melakukan kegiatan penambangan. Bahkan, PT Mentari Mitra Manunggal tidak terdaftar dan tidak pernah disahkan sebagai badan hukum oleh Kementerian Hukum dan HAM. Seluruh kegiatan pertambangan nikel tersebut fiktif, kata jaksa. Akibat perbuatan itu, korban mengalami kerugian sebesar 75 miliar rupiah tanpa memperoleh keuntungan maupun pengembalian modal. Atas perbuatannya, Hermanto Urip didakwa melanggar pasal 378 KUHP tentang penipuan dan pasal 372 KUHP tentang penggelapan junto pasal 55 dan pasal 64 KUHP. Dari Surabaya Rahayu mewartakan.